warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jasman, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lepar Pongo, dan yang saya hormati Ibu Ne Elfrida Tarigan SPDM SI selaku narasumber, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf tata usaha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan rahmatnya yang telah memberikan kita nikmat kesehatan untuk bisa berkumpul di aula kita di SMA Negeri 1 Lepar Pongo. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, adapun susunan acara yang saya akan bacakan dalam tema diseminasi budaya positif di sekolah. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, inti. Yang kelima, lain-lainnya. Dan yang keenam, penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita melapaskan basmalah terlebih dahulu. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin untuk berdiri sejenak. Hadirin harap duduk kembali. Oke, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah SMA Negeri 1 Lepar Pongo kepada Bapak Jasman SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya hormati staf tata usaha SMA 1 Lepar Pongo, dan khususnya Bu Elfrida Tarigan SI selaku narasumber kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah, di siang hari ini kita akan mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dalam rangka kegiatan
pendidikan calon guru penggerak yang diikuti kawan kita yaitu Bu Frida Tarigan SPD MSI. Nah, karena itu mari kita hari ini bersama-sama mengikuti kegiatan ini secara seksama dan implementasikan nanti di sekolah kita, karena apa yang disampaikan beliau ini dari materi yang disampaikan kepada kami saya baca sekilas itu sangat bermanfaat dalam pengembangan sekolah, khususnya dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah kita. Nah, karena itu nanti saya harapkan kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita ikuti kegiatan ini secara bersama, ambil pelajarannya, ambil catatan penting yang nanti sama-sama kita laksanakan, kita implementasikan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi kita maupun kita dengan siswa kita, dengan murid kita di sekolah. Mudah-mudahan nanti sekolah kita bisa lebih baik. Dan untuk Bu Mei dan Frida Tarigan, silakan diberikan waktu seluas mungkin menyampaikan materi. Jika nanti ada hal yang ingin kita diskusikan, kita mungkin ada sesi tanya jawab atau sebagainya. Jadi itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita ini yang sudah kita laksanakan bisa berjalan dengan optimal. Sekali lagi mari kita ikut kegiatannya secara bersama. Terima kasih, itu saja yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jasman atas sambutannya. Selanjutnya ke acara inti yang akan disampaikan Ibu Mei Frida Tarigan SPD MSI, calon guru penggerak Angkatan 9 Bangka Selatan. Kepada Ibu Mei kami persilahkan seluas-luasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Yang saya hormati Pak Jasman selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lempar Pongo, dan Bapak Ibu guru semuanya yang sudah hadir di ruang aula di sekolah yang kita cintai ini, SMA Negeri 1 Lempar Pongo. Baiklah, hari ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya sambil mungkin persiapan, tentu Bapak Ibu sudah lelah habis mengajar, jadi kita buat ice breaking ya, biar tambah semangat ya. Baik, atau sebelum saya buat ice breaking, mungkin Bapak Ibu ada yang mau sampaikan ice breakingnya? Pak Bujang biasanya. Ada Pak Bujang? Oh ya, saya mungkin nanti ya menyusul ya. Baik, jadi sambung kata menjadi kalimat ya. Oke, sudah familiar ya Bu Junila ya. Oke, nanti dimulai dari saya, kemudian kata yang terakhir Bapak Ibu ambil sekalian menjalin apa ya, komunikasi dan juga konsentrasi. Jadi nanti kata yang terakhir dibuat kalimat, kemudian ditunjuk ke siapa selanjutnya kalimatnya ya. Saya mulai ya. Saya pergi ke pasar kemarin sore, Ibu Meka. Sore hari saya tidur. Oke, silakan tunjuk ke siapa? Bu Junila. Tidur saya begitu nyenyak di pelukan suamiku. Suamiku tersayang, aku cinta padamu. Padamu. Siapa Bu Kusina? Siapa ya? Sawitri. Ibu Savitri. Suami. Sebagai Ibu Savitri. Padamu aku menunggu. Lanjut, siapa Bu Savitri? Simun. Bu Cinta.
suami saya yang jauh di mana, tapi dekat di hati. Dekat di hati. Dekat di hati. Siapa Bun? Siapa Bun? Mary. Di hatiku selalu ada kamu. Kasih kuasa untuk kita semua, berarti kasih konsentrasi ya. Bu Dwi. Kamu. Jadi dapatkan semua ya. Oke. Hatiku hanya untukmu. Ada Pak Budi nggak? Bu Enda. Untukmu ilmu yang dibagikan Bu Mei Tarigan semoga bermakna. Oke, bermakna. Ke siapa Bu Enda? Silakan Ibu Marisa. Ibu Marisa. Bermakna untuk kita semua. Oke, siapa? Semua yang Kita semua saya Pak Ridwan nih. kemana Pak? Ke Pariwan. Pariwan. Pariwan terakhir. Pariwan. Yuk, ke Pak Bujang, ke Pak Bujang. Ya, Pak Ridwan ya. Pak Ridwan kalau ada jam masuk. Pak Jia. Masuk Pak Jia. Gaji masuk keluar boleh. Keluar kulit. Ketika keluar tiada orang yang tahu. Tahu memberi kita makan. Makan patai obiekku. Hobi itu adalah berpantun. Berpantun adalah budaya kita. Kita semua saudara. Budaya kita menjunjung bersama. Bila bersao semuanya bisa kita kerjakan. Kita kerjakan bersama-sama. Bersama-sama ayo kita maju. Semua. Oke, maju bersama, bersama kita bisa. Oke ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa, masih energi, masih konsentrasi ya. Apalagi kita akan mau mendengar presentasi tentang budaya positif di sekolah kita yang akan kita terapkan untuk kemajuan motivasi belajar anak didik kita. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melihat slide. Hari ini kita mendiseminasikan budaya positif di sekolah yang saya dapatkan karena saya mengikuti
pendidikan calon guru penggerak di angkatan 9. Jadi ini adalah modul, tiba di modul 2, maaf Bapak Ibu, di modul 1. Jadi saya mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Next Pak Wahyu. Next. Baik, ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Coba saya mau tahu, tidak masalah ya. Yang setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, boleh tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang tidak setuju berarti sisanya ya. Yang tidak setuju tetap gak ada yang abstain ya Bapak Ibu. Coba tunjuk tangan Bapak Ibu yang tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. 1, harusnya lebih banyak Bapak Ibu. Pilihannya antara tidak setuju dan setuju. Gak apa-apa Bapak Ibu, gak ada hukumannya di sini. 1, 2, 3, 4. Ayo Bapak Ibu 5. Ya, tidak setuju. 6. Oke, lebih sedikit berarti ya Bapak Ibu. Terima kasih. Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang setuju Bapak Ibu? Oke. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 orang setuju. Yang tidak setuju 1, 2, ayo Bapak Ibu, jangan malu-malu. 3, 4, iya 4. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju Bapak Ibu? Oke, rata-rata kebanyakan setuju. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian next, Pak Wahyu. Nah, kita akan bermain sejenak, berpasangan. Ya, berpasangan artinya ada lawannya, teman gitu ya. Ada lawannya A dan B gitu ya. Anda dan teman Anda. Tadi saya sudah berikan kertas kecil. Nah, jadi Bapak Ibu tuliskan benda berharga yang Bapak Ibu sayangi di kertas itu. Cincin mungkin, laptop, benda yang berharga. Benda yang kalau kehilangan mungkin kenang-kenangan diberi mantan ya, tetap mantan pacar dari suami gitu ya. Nah, jadi yang berharga di situ tulis. Benda. Anak malu gitu. Benda tuh gelang, kalung, apa? Laptop seperti itu kan. Benda mati. Ya, benda mati. Oke, sudah? Nah, kalau sudah silakan cari temannya berdua. Ayo berdua berhadapan-hadapan Bapak Ibu. Oke. Ya, berdua. Ayo berdua, siapa yang tak punya pasangan? Ayo Bapak Ibu berdua. Ini ada Pak Arni. Ayo silakan. Sudah berpasangan semua? Belum Pak Ridwan dengan Pak Roy. Oke. Pak Amut, Pak Momot. Pak Fitra belum ada, sama Pak Wahyu. Sama Pak Wahyu Pak, silakan duduk di sebelah sana, boleh? Ya, boleh di sana duduknya. Oke. Jadi semua sudah ya. Nah, kertasnya tadi Bapak Ibu digenggam erat. Nah, jadi masing-masing digenggam ya. Terus sekarang rayu, boleh dirayu, boleh dipaksa supaya lawannya itu serahkan punya dia ke Bapak. Silakan, gimana caranya? Sampai mereka memberikan. Gimana caranya?
C-nya berhasil. Ada yang nggak berhasil? Ada. Oke, baik, kembali ke tempatnya semula Bapak. Jadi saya mau tahu yang tidak berhasil memberikan. Berarti kepunyaan ibu tetap sama ibu, punya dia juga nggak berhasil. Kira-kira apa faktor ketidakberhasilan itu? Pertama, teman saya ini kayaknya keras kepala. Dia mau menang sendiri, padahal kan sudah saya rayu. Kalau dia kasih ke saya, otomatis saya yang jadi gurunya itu kan masih tidak mau. Ya, jadi kesimpulannya keras kepala. Itu kalau menurut dari Bu Sina. Kalau menurut Ibu apa? 11-12 kata rayu ke adik. Keras kepala oke adik. Cuma tadi hampir pacak merayu, tapi dengan janji saya mau pinjam uang dia mau kasih. hampir. Tapi akhirnya tidak bisa dirayu juga apapun caranya. Ya mungkin keras kepala tadi, mungkin terlalu sayang dengan bendanya. Itu satu sisi ya, tapi satu sisi berpendirian teguh, benar nggak? Iya. Iya ya. Artinya itu barangnya tetap dipegang dan tidak boleh orang lain ambil. Tapi ada yang mau menyerahkan barter. Kenapa? Kira-kira apa? Baik, terima kasih Bu Mai atas kesempatannya. Nah, kami berbeda dengan Anda. Ya. Jadi pertama dari niat dulu, niat. Yang kedua komunikasi. Karena kalau niat ingin berbagi dengan komunikasi yang baik, semuanya akan tercapai. Di awal kita sudah lakukan nego secara bulat dan sangat luar biasa. Ya. Jadi kita buat perjanjian, apakah mau dibagi atau tidak. Jadi sepakat, ini dibagi, maka kita tukar. Itu. Jadi semua itu kalau komunikasi baik, insya Allah akan tercapai. Teman tangan dua. Biasa ya. Baik, kita akan belajar lagi Bapak Ibu. Next, Bapak Ibu. Baik, nah siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol di sini? Jadi ada dua Bapak Ibu. Stimulus, respon, dan teori kontrol itu pilihan. Jadi memang hidup ini adalah pilihan, ya kan? Nah kemudian stimulusnya apa? Yang pertama kita untuk mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Pernah nggak Bapak Ibu? Berharap mereka akan punya pandangan yang sama dengan kita. Wajar. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Kemudian apa lagi? Orang lain bisa mengontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Makanya diberikan gitu tadi ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Punya sesuatu untuk mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah dibujuk, tidak bisa, akhirnya dipaksa. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Namun kita bisa berpikir dengan teori kontrol pilihan. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ada yang hendak dicapai. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita punya kekuatan untuk mengontrol diri kita. Kemudian, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang-menang atau win-win. Jadi tidak ada menang kalah, yang ada adalah menang-menang. Mulai masuk budaya positifnya sepertinya ya. Oke, baik next. Apakah makna disiplin? Saya boleh minta tolong satu orang Bapak Ibu untuk membaca makna disiplin. Terima kasih Bu Mei. Makna disiplin berasal dari kata Latin disciplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid
Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Baik, disiplin. Nah, disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ya kepada orang lain. Jadi ada kepatuhan dalam hal ini Bapak Ibu. Jadi supaya disiplin maka dibuat suatu aturan. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai kebajikan itu? Yang pertama yaitu ada mandiri, berpikir kritis, masih ingat dengan profil belajar Pancasila, ya, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global dan juga kreatif. Inilah yang kita harapkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam diri peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai manusia memiliki perilaku. Nah, perilaku ini ada motivasinya. Motivasi eksternal maupun yang internal. Eksternal berarti dari luar diri kita. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terkadang kita mematuhi aturan itu. Karena apa? Karena sudah ada aturannya. Kalau tidak dipatuhi, maka akan kena sanksi. Jadi terpaksa mematuhi aturan itu. Kemudian ada imbalan dari orang lain. Karena Bapak Ibu datangnya cepat, diberikan penghargaan. Jadi berbuat mematuhi peraturan karena pengen dihargai. Karena ada penghargaan. Jadi taat aturan. Namun dalam hal perilaku internal, dorongan untuk berbuat baik itu berasal dari dalam diri sendiri. Kesadaran inilah yang akan kita bangun kepada peserta didik kita. Benar sekali. Oke. Ya, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, ya. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi dia punya kontrol yang kuat terhadap dirinya untuk dia kerjakan, karena menganggap bahwa itu semua lahir dari dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu. Baik, terlihat nggak Bapak Ibu? Kalau tidak terlihat saya akan bacakan. Yang pertama ini mungkin Bapak Ibu pernah mengalami di SD, SMP atau SMA. Apakah Bapak Ibu melakukannya ketika Bapak Ibu menjadi seorang guru? Saya akan bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" kepada peserta didik karena terlambat. Apakah Bapak Ibu pernah melakukannya? Ada yang pernah, ada yang tidak. Apakah Bapak Ibu pernah mengalaminya waktu SD, SMP, SMA? Pernah, rata-rata pernah ya. Tapi kita bersyukur banyak yang sudah tidak melakukan lagi. Tepuk tangan dong untuk kita dulu. Baik. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket, atau kita mungkin lari mengelilingi lapangan sepak bola 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pernah dilakukan? Oke, ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Pernah nggak? Jadi dia tuh mencoret-coret kertas temannya. Jadi kita nyuruh dia ganti lagi kertas teman yang dicoret-coret. Terus diapain Bapak Ibu? Siswanya. Oke, nanti kita bahas. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, ini ada bahasa 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pernah nggak? Mungkin sering. Baik. Bapak Ibu, maaf awalnya. Nah, itu ada hukuman. Hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman atau konsekuensi bisa dibedakan Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi.
Hukuman. Yang kedua, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk ini menanggalkan, maksudnya dia nggak pakai sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam. Pernah nggak kita iya dilepas? Pernah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ada 2 hal. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Kemudian lari keliling lapangan basket 2 kali terlambatnya 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira konsekuensi ya. Jadi kita boleh lihat Pak Wahyu. Baik, yang pertama itu adalah maaf Pak Wahyu yang tadi Pak Wahyu. Hukuman. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Hukuman dilakukan seketika itu Bapak Ibu. Kalau konsekuensi sudah ada aturan. Ada aturan yang tertera dan juga karena dia sudah melanggar aturan maka ada konsekuensi dan itu harus dijalani. Kemudian kita berikutnya Pak Wahyu. Baik, perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini kita flashback ke belakang hukuman yang pernah kita lakukan kepada anak-anak. Kemudian membuat anak itu sakit hati. Tanpa disadari, jangka waktu yang lama mereka sakit hati dengan hukuman. Kemudian anak membenci kedisiplinan karena dia sudah dihukum. Kemudian karena paksaan dan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu hukuman Bapak Ibu. Kemudian dia akan menjadikan konsep dirinya yang buruk gitu. Dan dia belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Artinya ketika dia bersalah, dia akan sembunyikan kesalahannya supaya apa? Supaya dia tidak terkena hukuman Bapak Ibu. Kemudian dia marah, ya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan dia merasa tidak dihargai pada saat kita memberikan hukuman. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi karena ada aturannya dan ada dampak dari aturan tersebut. Kemudian dia membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tidak lama seperti hukuman tadi. Kemudian anak lebih menghargai disiplin akhirnya karena dia tahu ada peraturan yang harus dipatuhi. Dan kemudian ada stimulus, ada tanggapan, ya, dan mendorong anak untuk menyesuaikan diri dengan peraturan. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, namun di konsekuensi ini dia kehilangan hak. Haknya dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara waktu. Ya, jadi ini dia Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Saya ajak Bapak Ibu flashback ke belakang, mana yang lebih sering dilakukan hukuman atau konsekuensi. Lanjut Pak Wahyu. Kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Saya udah kirim di grup juga. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau dengan hukuman maka identitas anak itu akan gagal. Kalau kita identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dia kalau di konsekuensi, maaf Pak Wahyu, dia nanti akan menjadi netral. Bawah Pak Wahyu. Nah, tapi kalau ada namanya restitusi, kita belajar restitusi, maka anak itu akan menjadi positif. Ini yang akan kita harapkan Bapak Ibu. Dia akan menjadi positif. Nah, coba Pak Wahyu agak ke atas, maaf. Oke, baik.
Ini Bapak Ibu. Nah, apabila di hukuman dia sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, di konsekuensi memang harus terjadi. Tapi di restitusi itu adalah pilihan. Dia akan memilih. Kemudian tadi kan hukuman dengan konsekuensi sudah saya jelaskan. Mungkin saya ke yang restitusi. Nah, restitusi ini menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kenapa? Karena murid akan mendapatkan penguatan. Walaupun dia salah, tapi masalahnya itu bisa terpecahkan. Kemudian di sini tugas kita guru adalah fokus kepada pemecahan masalahnya atau solusi. Dan ada beberapa kata-kata yang akan bisa kita buat ke siswa supaya dia bisa sadar, yaitu contoh, apa yang kamu yakini? Nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ya, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ketika kita lakukan ini Bapak Ibu, maka anak-anak itu akan menguatkan dirinya dan muncullah hal-hal yang positif dari dalam dirinya. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh saya persilakan ya. Silakan. Ini Pak Wahyu. Baik, kita akan belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin bisa Bapak Ibu biar suasananya tidak ngantuk gitu ya. Yang masih kelihatan, saya pikir masih kelihatan ya Bu Eka ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Setuju? Ya, baik, setuju ya, Bu Mega. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid ya. Jadi murid yang sudah melakukan kesalahan, mereka bisa kembali ke kelompok mereka, kemudian mereka menguatkan hati mereka. Ya, setuju ya Bapak Ibu. Jadi restitusi ini kita membuat mereka itu sadar akan kesalahannya. Kemudian kita bisa bangkitkan kembali diri mereka untuk bisa mengelola dirinya, mengontrol dirinya, dan juga mencari solusi terhadap masalah. Baik, Pak Wahyu. Ciri-ciri restitusi. Jadi Bapak Ibu, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, nobody is perfect. Ya, jadi perkataan yang dikatakan, oh, misal nih dia, kenapa kelas itu atapnya jadi bolong karena kalian main bola di dalam kelas. Ya namanya Bu, kami mau senang-senang, berarti dia pengen kebebasan. Dia kebutuhannya pengen bebas. Lalu kita kan itu bisa menanyakan, oh, punya alasan tersendiri. Tentu kamu punya alasan tersendiri ya. Kita ajak dia bercerita, gitu Bapak Ibu. Dan tidak ada manusia yang sempurna itu tadi. Mungkin dari kitanya bisa menyatakan, ya, ibu juga dulu semasa sekolah seperti kalian, dan ibu juga tidak sempurna, pasti melakukan kesalahan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, yang ketiga, kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka. Kemudian kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan
restitusi diri ini adalah cara yang paling baik Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia fokus pada karakter, bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Kemudian restitusi ini yang penting, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tidak hukuman, tapi mengembalikan mereka kepada kelompoknya lagi. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini ada gambar Bapak Ibu, budaya positif. Jadi bagaimana peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan ini bersumber daripada nilai-nilai. Saya kasih contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Apa keyakinan kelasnya? Iya, berarti kebersihan sebagai dari iman. Iya Pak Wahyu. Untuk tadi yang kebersihan kelas itu nilai-nilainya mungkin anak-anak bisa memahami nilai bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan kita percaya bahwa kalau kita beriman bahwa orang beriman itu orang yang bersih, yang rapi, sehingga perlu kita membersihkan kelas, terutama diri kita juga. Kemudian nilai-nilai yang lainnya juga, dengan bersih itu kita bisa melakukan aktivitas itu dengan baik, dengan lancar, tanpa ada hambatan. Jadi nilai-nilai apa ya? Mungkin kerjasama, gotong royong juga. Kita bekerja sama untuk bersama-sama membersihkan, nilai kebersamaan, kerjasama, gotong royongnya, dan kemandirian, mandiri untuk bisa mengerjakan itu tanpa ada disuruh. Kemudian nilai-nilai kreatif mungkin dengan sampah-sampah itu mungkin bisa dia kembangkan menjadi apa, bisa diolah jadi apa, dan kritis juga dengan sampah itu mungkin bisa berdampak pada lingkungan dan sekitar. Luar biasa sekali ya Pak Wahyu, tepuk tangan dong untuk Pak Wahyu ya Bapak Ibu. Baik, nilai-nilai kebajikan ini harusnya ada di setiap kelas. Jadi bukan hanya kesepakatan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, di tiap kelas kita harus punya nilai-nilai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas misalnya dibuat, artinya dibuat secara tertulis, ya, menghargai orang lain misalnya. Seperti tadi Pak Wahyu katakan, kerjasama. Itu nilai-nilai yang diyakini oleh kelas itu. Jadi ketika nanti anak itu melakukan kesalahan, kita kembalikan kepada nilai keyakinan kelas apa yang kamu langgar, sehingga dia bisa menyebutkan, misalnya nilai tidak disiplin Bu, kenapa kamu melanggar? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mengembalikan kepada anak. Nanti kita akan belajar tentang restitusi segitiga, ya, atau segitiga restitusi Bapak Ibu, maaf ya. Nah gitu. Jadi kemudian dengan adanya keyakinan kelas, lingkungan yang positif, kemudian budaya yang positif, inilah yang kita rindukan supaya anak-anak ini semuanya mensupport, ya. Saya bersyukur di sini juga kepala sekolah mendukung, Bapak Ibu guru semua mendukung, ya, rekan-rekan sejawat. Kemudian pengaruh lingkungan sangat luar biasa untuk mendorong mereka motivasi minat belajarnya semakin meningkat sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau kita lanjut? Iya lanjut ya, masih tetap semangat ya. Baik, kebutuhan dasar manusia, kita sebagai manusia. Yang pertama ada tanda love di situ, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua penguasaan. Kemudian yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Nah, yang berikutnya adalah tak kalah bertahan hidup. Ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Bagaimana dia bertahan hidup? Pasti bekerja, makan. Kemudian penguasaan. Ada seseorang yang ingin berkuasa. Ya. Contohnya apa? Kakak kelas pengen tanda kutip iya, merasa dihargai oleh adik kelasnya mungkin. Kemudian ada kebebasan. Ya dia pengen bebas. Padahal jam pelajaran berlangsung, tapi dia masih pengen bebas di luar. Karena ada temennya yang manggil-manggil mau main game mungkin di luar gitu. Kemudian ada kesenangan hanya untuk happy-happy.
aja Bu, pengen happy aja Pak, gitu. Jadi kami bolos misalnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, pengen disayangi, pengen diterima gitu ya, pengen dia disayangi sama gurunya, teman-temannya gitu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu boleh diperbesar ya Pak, Pak. Nah, jadi ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kita sebagai guru, yang pertama sebagai penghukum. Tanpa kita sadari kadang kita sebagai penghukum. Contohnya begini, menghardik anak-anak, menyakiti, menyindir, itu penghukum Bapak Ibu. Ya, kalau kamu melakukan ya udah lakukan saja, awas kamu nanti. Nah, ya kan? Kemudian membentak tanpa disadari Bapak Ibu. Kita di situ berperilaku sebagai penghukum. Maka apa yang terjadi? Ya, murid hanya melakukan itu di depan kita. Dan seperti yang itu tadi, kalau kita menghukum mereka, mereka tidak akan taat. Jadi mereka bukan takut ya, tapi hanya melakukan itu sebatas saja. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu misalnya kan di kelas, ayolah, seharusnya kamu seperti ini, gitu ya. Seharusnya kamu tidak melakukan ini. Ibu dari tadi ngajar kalian, jadi membuat rasa bersalah kepada anak-anak sehingga mereka merasa bersalah. Keduanya ini Bapak Ibu, ini termasuk identitas gagal. Kemudian yang kedua, identitas berhasil atau sukses. Nah, kita bertindak posisi kontrol sebagai seorang teman atau pemantau. Teman, pernah nggak Bapak Ibu? Ayolah, lakukanlah, cepatlah, kalian pasti bisa. Ayo nak. Jadi kita merasa seperti temannya, gitu. Kemudian pemantau. Nah, kalau bicara pemantau Bapak Ibu berhubungan dengan aturan. Ayo, sudah jam 7.15, kalian masuk. Tengok aturan di sekolah. Jadi kita berbicara tentang aturan. Nah, yang paling ideal Bapak Ibu adalah identitas berhasil. Bagaimana kita sebagai guru bertindak kontrol sebagai manajer. Seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, mengajukan pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan, ya, untuk memperbaiki masalah. Kemudian memberikan penguatan. Jadi kita latar belakang anak itu kita harus tahu kenapa kamu melakukannya, gitu. Ayo, ibu mau dengar apa alasan kamu. Kemudian kita bagaimana caranya supaya kita bisa memperbaiki keadaan, gitu Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Lanjut. Baik. Nah, kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Jadi ada posisi menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan, kemudian ada yang menanyakan keyakinan. Jadi pada saat kita melakukan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, kita bisa memanggil siswa itu. Jadi face to face, ya, face to face, dan kita mau stabilkan dulu identitas dia. Artinya kita di sini belajar. Sejauh ini saya mau tanya dulu, mungkin Pak Bujang selaku guru BK. Ketika ada terjadi suatu masalah, misalnya seorang wali kelas melaporkan si A terjadi ya keributan, apa yang Bapak lakukan? Mungkin bisa sharing di sini. Terima kasih Pak Bujang. Terima kasih Umay terkait dengan apa yang disampaikan Umay. Jika terjadi keributan terhadap siswa di sekolah, ya sudah jelas ya. Setiap informasi yang disampaikan dari guru, apalagi dari guru dari siswa,
itu mempunyai paling tidak sumber yang akurat. Artinya apa? Diberinya suatu informasi itu sebagai bahan bahan yang digunakan untuk melakukan identifikasi. Ya, apakah benar itu terjadi? Kalau memang benar, ya harus kita tindak lanjuti, kita lanjuti prosesnya seperti apa sesuai dengan layanan ataupun tahapan yang kita lakukan. Kalau masalahnya pribadi, kita selesai dengan layanan pribadi, Kalau masalahnya berkelompok, bisa saja dengan konseling kelompok, seperti itu. Intinya kalau masalah bertengkar ataupun berkelahi itu harus pakai mediasi, nanti kita mediasi antara pihak satu dan pihak dua, sehingga yang kita carikan solusi. Sama yang disampaikan tadi, adanya suatu keyakinan, keyakinan yang harus disepakati seperti itu. Ya, mungkin itu yang saya pahami dalam ilmu kami dalam penyelesaian masalah. Dia punya teknik tersendiri. Dan tadi juga mau saya sampaikan bahwa berfokus pada solusi, restitusi. Ya, kalau kami bimbingan konseling, kami sudah mempelajari itu. Namanya itu dalam penyelesaian masalah itu ada namanya teknik BFC. Jadi teknik berfokus pada solusi. Jadi bagaimana setiap masalah siswa itu menekankan pada solusinya apa, bukan mencari masalahnya apa. Jadi fokus ke solusinya. Karena kalau mencari masalah, tidak perlu kita selesaikan masalah yang terjadi. Yang terjadi itu hanya solusi, sehingga siswa bisa paham dan bisa berkembang. Ya, mungkin itu, Sekian, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujan. Oke, beri aplaus ke Pak Ujan. Baik, saya mau itu tadi kan dari guru BK. Kemudian pasti Bapak Ibu guru wali kelas, saya boleh minta pendapatnya bagaimana selama ini menyelesaikan masalah di kelas. Satu orang mungkin ada relawan. Oke, Bu Meka. Kalau saya, hal pertama yang saya lakukan memang pertama saya mencari faktor penyebabnya. Tapi kalau di sosiologi nih ya Bu Mia, ada sistem bermain peran. Jadi ada pemancing dan ada yang kata pengopor dan ada yang pelaksana. Jadi ceritanya kalau saya untuk mengatasi masalah tersebut, biasanya pertama saya cari tahu penyebabnya, akar rumput masalahnya. Setelah itu saya melakukan sebuah kalau dibilang kamuflase, bukan kamuflase, tapi ada sedikit trik agar anak-anak tersebut bisa kembali kepada pose dan kembali ke asalnya sesuai dengan jalurnya. Jadi misalkan Yogi nggak mau masuk kelas, misalkan nggak mau masuk kelas, saya punya triknya biar dia bisa masuk kelas. Nah, jadi saya pakai strategi bermain peran, Bu Meka. Terima kasih Bu Meka, bermain peran. Tepuk tangan dong Bu Meka. Oke, baik. Jadi dalam mengatasi masalah Bapak Ibu, kita kan dituntut untuk itu tadi, kontrol kita. Sebaiknya kita menjadi guru dalam posisi kontrol manajer. Tidak mudah emosi kalau anak-anak melakukan kesalahan. Artinya ketika kita sudah memposisikan diri kita sebagai manajer, kemudian kita mengadakan segitiga restitusi, biasanya anak-anak ketika kita sampaikan, ya ibu dulu juga pernah di posisi kamu, ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita bukan fokus pada masalah, tapi kita mau fokus untuk memecahkan masalah kamu. Menurut kamu, ya kan? Ketika kita sudah menstabilkan identitas itu, kita validasi kebutuhannya. Ibu mau tahu alasan kamu melakukan itu semua apa? Dia pasti punya alasan. Seperti yang main bola tadi. Ya ini aja Bu, mau
tapi kena genteng Bu, jadi pecah. Nah, itu ya kasusnya. Oke, hanya untuk kesenangan berarti. Oh, berarti kebutuhannya untuk kesenangan. Kemudian kita lanjut kepada menanyakan keyakinan kelas. Oke, kamu mau senang-senang? Ya, Ibu tahu. Kamu mau senang-senang, mau happy-happy ya kan? Seru gitu main sama kawan-kawan di ruangan gitu. Tapi apa yang kamu lakukan itu bagaimana menurut kamu? Melanggar keyakinan kelas tidak? Pasti dia akan jawab melanggar. Keyakinan apa yang kamu langgar? Itu Bapak Ibu gunanya kalau kita sudah buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing gitu. Ketika dia menyebutkan ya Bu tidak disiplin, oke. Lalu ini sudah terjadi, apa solusinya? Mungkin dia akan yaudah deh Bu, gentengnya bocor, kami kutip duit untuk beli yang baru deh gitu. Jadi ada solusi dari dia sendiri untuk mencari jawaban dari masalah yang dia lakukan. Kemudian setelah itu apa Bapak Ibu? Kita beri penguatan. Kita beri penguatan untuk dia boleh kembali lagi dan kedepannya tidak dilakukan kembali. Baik, penjelasannya adalah Bapak Ibu, di segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa selesaikan masalah ini bersama-sama. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Bapak Ibu guru tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, nah kalau kamu menyalahkan diri kamu terus-menerus, maka dampaknya akan seperti ini. Kemudian apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu Bapak Ibu dalam posisi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita memvalidasi kebutuhan. Nah ini ya Bapak Ibu, memvalidasi. Jadi need, kebutuhan manusia pasti berbeda-beda, ya. Nah kita sebagai guru bisa mengatakan apa kepada mereka? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu nggak melakukannya. Itu kita validasi kebutuhan dia itu apa. Nah, kamu pasti punya alasan tersendiri. Kenapa kamu mau melakukan ini ya? Gitu. Oke. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi tindakan yang lain? Kita tidak. Kemudian yang terakhir kita memberikan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini memberikan kepada mereka pengingat begitu Bapak Ibu, apa yang sudah ditulis di kelasnya masing-masing. Nah, di sini kita bisa berkata kepada mereka apa nilai yang kita percaya di kelas, apa yang sudah kita buat. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati dan nilai-nilai apa yang kamu langgar, ya? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini di posisi menanyakan keyakinan. Baik, sebelum kita ke refleksi Bapak Ibu, mungkin ada, saya tadi sudah sampaikan ada beberapa orang yang akan mempraktekkan bagaimana segitiga restitusi. Mari kita dengarkan ya Bapak Ibu. Mungkin ke kasus yang pertama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Ya, yang kasus pertama Ibu Junila dengan Ibu Justina. Nah, silakan di sini Ibu Junila. Mungkin saya bacakan dulu Bapak Ibu.
Jadi di sini yang bertindak sebagai murid siapa Bapak Ibu? Ya, Ibu Gustina sebagai murid. Ya, boleh diganti nama Ibu Gustina boleh. Dan Ibu Julila gurunya. Jadi begini Bapak Ibu pengantarnya. Hari ini hari Senin. Seperti biasanya dilaksanakan upacara bendera. Mendapat laporan dari guru BK, Ibu guru segera memanggil Anjas. Izin ya Bapak Ibu semuanya. Maaf Bapak Ibu kita ulangi. Setelah upacara selesai, datanglah Pak Bujang, guru BK, melaporkan bahwa siswa atas nama Agustina akhir-akhir ini sering datang terlambat ke sekolah. Mendapatkan laporan dari guru BK, Ibu guru segera memanggil Agustina. Izin ya Bapak Ibu semuanya. Kita mulai saya. Selamat pagi Bu. Permisi Bu, Ibu memanggil saya. Selamat pagi Gustina. Iya benar, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini Gustina? Baik Bu. Syukurlah. Tadi sewaktu upacara bendera, Ibu tidak melihat kamu di barisan. Dan Ibu juga mencatat laporan dari Bapak Bujang selaku guru BK bahwa akhir-akhir ini kamu sering terlambat masuk sekolah. Apakah benar, Tina? Iya benar Bu. Sudah berapa kali kamu terlambat ke sekolah? Sudah 4 kali Bu dengan hari ini. Oh sudah 4 kali ya. Menurut Tina, terlambat datang ke sekolah, tidak mengikuti upacara, dan kamu ketinggalan pelajaran di jam pertama. Apakah menurut kamu itu merupakan kesalahan? Iya Bu, itu merupakan kesalahan saya. Tina tahu itu merupakan kesalahan. Jadi Tina, Ibu juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami hari ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun bagaimana kita mau mencari solusi dari kesalahan yang kita lakukan? Kamu setuju? Iya, setuju Bu. Baik Tina, kalau begitu kita cari solusi sama-sama ya. Iya Bu. Baik, kamu sudah sebulan ini 4 kali terlambat ke sekolah. Ibu mau tahu, tentunya kamu punya alasan tersendiri. Coba ceritakan apa alasannya. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sering begadang Bu, karena main game dengan kawan-kawan sampai larut malam sehingga bangun kesiangan. Baik, itu alasannya. Nah, menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya, melanggar Bu. Keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar, Tina? Kedisiplinan Bu. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting sekali Bu, karena dengan disiplin saya bisa datang lebih awal dan lebih menghargai waktu. Benar sekali Tina. Dengan adanya disiplin, kamu juga bisa bertanggung jawab, peduli bahkan menghormati orang lain. Hal itu juga menunjukkan rasa kepedulian kamu terhadap waktu, rasa kepedulian kita. Iya Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti upacara bendera. Baik, kamu sudah meminta maaf. Itu sesuatu yang baik yang kamu lakukan. Kedepannya, mari kita mencari solusi apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi. Saya akan usahakan tidur lebih awal Bu, tidak main game lagi sampai larut malam sehingga bisa bangun lebih pagi lagi. Baik, itu langkah yang bagus. Nanti Ibu akan coba menghubungi orang tua Tina.
Dan Ibu akan koordinasikan agar orang tua kamu juga memantau perkembangan kamu di sekolah supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolahnya. Iya Bu. Baik, karena masalahnya sudah selesai dan kamu juga sudah mencari solusinya, kita sudah bicarakan bersama-sama masalah kamu. Sekarang silahkan kamu kembali ke kelas dan silahkan tulislah pelajaran-pelajaran yang kamu sudah tertinggal tadi. Baik Bu, sekali lagi saya minta maaf ya Bu. Saya balik kelas ya Bu. Iya, silahkan. Baik, itu yang pertama. Nanti kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Itu yang tadi sudah dilakukan skenario-nya. Ada bagian memvalidasi ya. Ada. Kemudian apa lagi yang tadi? Menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi, kemudian dia menanyakan keyakinan kelas. Iya. Satu lagi ya Bapak Ibu, ada antara Pak Bujang dengan Ibu Meka. Silakan Bu Meka dan Pak Bujang. Pak Bujang sebagai gurunya dan Bu Meka sebagai muridnya. Oke ya. Kalau bukan tanya itu ada masalah. Drama kita mulai. Kasus 2. Ibu guru mendapat kabar dari ketua kelas. Bapak guru mendapat kabar dari ketua kelas bahwa siswa yang bernama Siska bertengkar dengan Miranda, bahkan sampai merobek buku Miranda. Ibu guru segera memanggil, Bapak guru segera memanggil Miranda untuk berdiskusi. Selamat pagi Pak, permisi, Bapak manggil saya. Iya, selamat pagi Siska. Ya, silakan duduk Siska. Baik Pak, ada apa ya Pak? Iya, Bapak sangat senang sekali ada Siska. Bapak memanggil kamu karena Bapak dengar dari ketua kelas kamu bertengkar dengan Miranda. Kenapa ya? Iya Pak, benar. Saya kesal sekali dengan Miranda karena tiap hari kerjaannya dia nyontek terus Pak. Bukan hanya PR yang diconteknya, tapi tugas-tugas lainnya juga. Ya, jika tidak dikasih contekan tuh Pak, dia mengangkat kami pelit Pak. Oh ya begitu. Wajarlah kalau Siska marah. Lalu apa yang kamu lakukan? Nah, saya marah-marah Pak. Tanpa sadar saya merobek bukunya. oh ya. Jadi Siska merobek bukunya. Pasti tentunya Siska punya alasan dong. Iya Pak, pastilah. Masa iya saya biarin aja Miranda kayak gitu? Tiap hari dia mencontek, gak mau berusaha sendiri. Saya capek-capek kerjain, Miranda yang cuma tinggal nyalin aja. Siapa yang gak kesel Pak? Iya ya. Ya wajarlah Siska merasa kesal karena tugas dicontek oleh teman-temannya. Tapi dengan tindakan yang kamu lakukan, apakah sesuai dengan keyakinan kelas dari kita yang telah dibuat itu? Nah. Tidak Pak. Baik ya. Jadi keyakinan kelas yang mana kira-kira yang kamu langgar dari keyakinan tersebut? Saling menghormati dan menghargai sesama teman Pak. Nah, benar sekali ya Siska. Jadi menghormati dan menghargai itu
sudah menjadi keyakinan kelas kita, ya. Terus itu hal yang sangat penting. Menurut Siska, keyakinan kelas yang mana harus dilakukan saat Siska sedang dalam keadaan emosi? Saling menghargai dan menghormati sesama teman, Kak. Ya, benar ya, Siska, itu sangat baik sekali. Menurut kamu, pentingnya menghargai dan menghormati orang lain itu seperti apa? Penting banget, Pak. Jika Siska, apa yang harus kamu lakukan dengan adanya masalah ini? Apa kira-kira yang harus kamu lakukan? Harus bersabar, Pak. Ya, jadi tentu segala sesuatu itu harus bersabar. Karena menahan emosi itu tidak semua orang yang bisa. Dan kalau ada teman yang mencontek, saya Siska harus bersedia untuk memperbaiki masalahnya tentunya, ya. Insya Allah, Pak, saya bersedia. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini dari kejadian tersebut? Bersabar dan menahan amarah saya, Kak. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan memberitahukan ke guru mata pelajaran atau ke wali kelas saya, Pak. Ya, itu benar sekali Siska, ya. Itu sudah tepat. Jadi lain kali jika ada teman yang mencontek, kamu bisa melaporkan kepada guru, ya. Karena segala sesuatu itu tidak bisa kita selesaikan secara sendiri, ataupun juga bisa melaporkan dengan wali kelas. Dan kamu harus lebih sabar, karena setiap masalah itu, setiap orang itu akan punya masalah. Dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah terjadi, karena masalahnya sudah selesai. Dan kamu juga menyadari ke depannya, mengambil langkah-langkah yang bijak dan baik. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas, dan ini jadikan sebuah pembelajaran untuk kamu ke depan yang lebih baik. Terima kasih ya, Pak. Izin kembali ke kelas ya, Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, sama-sama. Selamat beraktivitas belajarnya. Pak Ujang dan Bu Mega, kasih plus untuk Bapak Ibu. Jadi sudah mempraktekkan ya segitiga restitusi. Saya di sini sharing ke Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Apa mungkin ada yang mau di-sharingkan? Oke. Nah, jadi mungkin saya mau mengajak Bapak Ibu berefleksi ketika mungkin sangat singkat ya materinya. Memang mungkin dibutuhkan waktu yang cukup panjang ya kalau mau membahas tentang kebutuhan, membahas tentang teori kontrol, ya kemudian segitiga restitusi. Nah kemudian saya mau ngajak Bapak Ibu untuk berefleksi dari sesi ini. Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma kita yang bisa didapatkan pada hari ini? Mungkin bisa 1-2 orang Bapak Ibu, hal baru yang mungkin tercerahkan gitu pada hari ini. Oke, mungkin Bu Junila. Baik, apa yang bisa mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini? Pertama, saya selaku guru tentunya bisa memperoleh bagaimana cara yang bisa kita lakukan terhadap anak ketika anak itu melakukan suatu kesalahan. Jadi kita harus tahu, oh yang ini hukuman, yang ini konsekuensi. Jadi kalau misalkan kita beri hukuman, maka akan berdampak seperti ini terhadap anak. Kemudian konsekuensinya juga seperti ini. Itu yang mau bisa saya dapat. Jadi saya juga banyak belajar. Alhamdulillah hari ini banyak ilmu yang saya dapat. Bagaimana saya sebagai seorang guru itu bisa memahami cara untuk menyelesaikan masalah pada anak. Terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu, tadi ibu-ibunya, mungkin bapak-bapaknya. Halo, oke, baik Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu.
mulia. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Mei. Mohon izin Bapak Ibu semuanya di sini terkait refleksi hal-hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Tadi saya melihat perbandingan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ternyata saya baru mengetahui ternyata ada yang lebih baik daripada konsekuensi, yaitu restitusi. Dan ini baru saya pahami di pemaparan Bu Mei tadi, luar biasa. Karena sebelumnya saya berpendapat bahwa konsekuensi lebih baik. Ternyata ada yang lebih baik dari konsekuensi. Dan ini membuat pemahaman saya sedikit berkembang lagi, lebih luas. Ternyata hukuman itu lebih baik kita lebih baik berpikir positif ke arah restitusi tadi. Memang kadang-kadang anak-anak kadang membuat kita sering emosi, kadang terpancing emosi, tapi bagaimana kita bisa menstabilkan identitas kita, emosi kita, dan mencarikan solusi. Sebagaimana segitiga tadi, saya teringat ke segitiga. Ada yang pertama tadi itu kita menstabilkan identitas kita, kemudian kita validasi kebutuhan dulu, kemudian kita menstabilkan identitas dan memberikan keyakinan kelas tadi. Menstabilkan dulu ya, urutannya. Dia adalah tahapannya, urutannya. Oh iya, validasi dulu, kemudian sudah validasi. Setelah itu menstabilkan posisi kita. Jadi kita menstabilkan dulu ya. Menstabilkan, validasi, baru menanyakan keyakinan. Benar ya. Ketiga itulah, itu mungkin bisa menjadi salah satu untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Mei, materinya luar biasa, mantap. Oke. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan juga kebutuhan intrinsik, kebutuhan dari dalamnya tadi. Artinya bagaimana kebutuhan murid ya, dan juga kesadaran diri. Nah, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Mungkin bapak-bapak boleh. Pak Mahmud udah mau angkat tangan nih tadi. Oke, terima kasih Bu Mai. Tadi dua guru sudah berikan. Sekarang perasaan. Jadi setelah pemaparan dari Bu Mai sebagai guru bergerak, rasanya kita sebagai guru perlu harus banyak belajar gitu. Terus bagaimana cara kita menanggulangi ya karakter siswa yang sangat berbeda, sehingga kita kayaknya intinya gini Pak Bu, kita kayaknya kurang ilmu dan kurang kasih sayang gitu kepada mereka. Itu saja, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Mahmud Fauzan. Next, kemudian peran Among. Seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti sesi ini? Peran kita bagaimana? Peran kita sebagai pendidik yang kita lakukan saat ini. Ada Bapak Ibu? Bukan. Peran pendidik maksudnya. Kita kan ngomong itu pendidik. Yang kita lakukan selama ini lah begitu. Iya. Yang kita dapatkan intinya begitu saat ini. Atau mungkin bisa digabung ya Bapak Ibu. Setelah adanya sesi ini, peran seperti apa yang akan kita lakukan ke depannya? Oke, ya, silakan Pak dulu, nanti ke Pak Hujan. Terima kasih kepadanya Bu Maida. Setelah mengikuti sesi ini, saya sedikit mengerti bahwa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, maka kalau berdasarkan restitusi ya segitiga restitusi, sepertinya guru itu perannya lebih baik sebagai fasilitator, mencari
solusi untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Durianto. Mungkin ke Pak Buja. Ya, tadi itu sekitar dengan Ade, jadi daripada tadi oke, tidak apa-apa. Oke, jadi peran Among ya, seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti sesi ini, dan yang terakhir saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Sesuatu ilmu baru ya, satu ilmu baru terkait dengan apa yang disampaikan Bu Mai tadi. Terus bagaimana kita itu paham, artinya dengan perkembangan zaman juga kita harus memposisikan kita, cara mendidiknya juga dengan pola yang baru. Tadi disampaikan Bu Mai bagaimana paradigmanya ya. Nanti kalau paradigma kita berubah, sesuatu hal yang kita lakukan juga berubah seperti itu. Ya, terkait dengan masalah siswa, setiap siswa itu punya masalah, tapi kita dituntut untuk lebih sabar menghadapi siswa yang bermasalah itu, karena setiap kita itu pasti punya masalah. Jadi setiap siswa juga punya masalah. Bagaimana kita membantu menyelesaikan masalah sehingga dia bisa berkembang secara optimal. Ya, Omai, itu sih kesimpulan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ujang, dan luar biasa sekali ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Jadi saya bersyukur sharing kita hari ini sangat bermanfaat, dan kemudian kita menganggap bahwa anak-anak itu seperti tanaman benih Bapak Ibu, dan kita adalah petani yang akan menanam mereka, dan juga kita berharap kita akan membimbing mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi bagaimana budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah? Mari bersama-sama Bapak Ibu kita mau tetap bersemangat ya, kita mau tetap menganggap mereka itu adalah pribadi yang unik, dan mereka itu punya kebutuhan masing-masing, karakteristik yang berbeda, dan kita akan berharap kepada mereka suatu saat kelak mereka yang akan menjadi orang-orang hebat ya, orang-orang yang luar biasa untuk membangun negeri kita tercinta ini. Jadi saya Bapak Ibu berterima kasih hari ini buat sesi ini luar biasa. Kepada Pak Jasman terima kasih selaku kepala sekolah yang sudah memfasilitasi. Pada Bapak guru semuanya, Bapak Ibu guru, saya berterima kasih, dan kalau ada dalam penjelasan saya yang kurang mohon dimaafkan, dan marilah kita bersama-sama Bapak Ibu untuk mengajar dengan ikhlas dan juga memberikan kontribusi kita yang semaksimalnya untuk kemajuan peserta didik kita. Ini yang menjadi doa dan harapan kita bersama-sama Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan ke Pak Mali. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Mei yang telah memberi materi kepada kita hari ini. Sungguh luar biasa. Beri tepuk tangan kepada Ibu Mei yang sungguh luar biasa hari ini. Oke, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita menutup acara kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya hari ini, Nak? Baik. Syukurlah. Nah, hari ini Ibu akan memandu kalian semua untuk kita membuat keyakinan kelak. Nah, keyakinan kelak adalah nilai-nilai yang kita percaya
kita jalankan di kelas ini. Ya, oke. Untuk itu Ibu bagi kertas post-it, kalian boleh membahas di kelompoknya masing-masing nilai-nilai apa yang akan kita buat, kita yakini bersama-sama. Setuju ya? Kelas ini rapi dan bersih. Semuanya, silakan diperhatikan keyakinan kelas kita. Coba disebutkan salah satunya. Masuk tepat itu. Oke, lagi? Buang tanpa pada tempatnya. Lagi? Kumpulkan tugas. Lagi? Menghormati. Yang perempuan coba? Saling menghargai. Lagi? Bikin kelas sesuai jadwal. Lagi? Satu lagi? Saling menghargai. Oke, itulah semua keyakinan kelas kami di kelas 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniawati. Saya dari kelas 10-2. Saya senang karena ada keyakinan kelas membuat kami lebih saling menghargai dan lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas. Kami menjadi bertanggung jawab.